Pernah nggak sih kalian dengar cerita kos-kosan yang awalnya adem ayem, tapi mendadak jadi pusat perhatian gara-gara sebuah skandal? Wajah berteriak ketakutan. Kali ini ada kisah tentang seorang mahasiswi cantik dan bapak kos yang bikin warga satu lingkungan heboh besar setelah ketahuan melakukan hal mencurigakan. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kita yang selalu menghadirkan cerita-cerita menarik, penuh misteri, dan pastinya bikin penasaran. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel kita yang selalu menghadirkan cerita-cerita menarik, penuh misteri, dan pastinya bikin penasaran. Dan yang paling penting, aku pengen banget tahu pendapat kalian tentang cerita ini. Tulis kesan, pesan, atau tanggapan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga tulis kalian nonton dari kota mana, biar kita bisa saling kenal. Di sebuah kota kecil yang cukup ramai dengan aktivitas mahasiswa, ada sebuah rumah kos sederhana yang letaknya tidak jauh dari kampus terkenal. Dari luar, kos itu terlihat biasa saja. Bangunannya 2 lantai dengan cat tembok warna krem yang sudah mulai pudar dimakan waktu. Halamannya cukup luas. Ada beberapa pot bunga seadanya, dan sebuah bangku kayu yang sering dipakai penghuni kos untuk duduk santai di sore hari. Meski sederhana, kos ini cukup diminati banyak mahasiswa karena lokasinya strategis dan harga sewanya relatif terjangkau. Salah satu penghuni kos itu adalah seorang mahasiswi cantik bernama sebut saja Rina. Dia berasal dari luar kota, seorang gadis yang punya wajah manis dengan senyum ramah yang selalu berhasil mencairkan suasana. Setiap pagi, Rina terlihat rapi dengan seragam kuliahnya. Dia sering keluar kos sambil membawa tas besar, lengkap dengan buku dan laptop di dalamnya. Dari kesan pertama, Rina adalah sosok mahasiswa yang baik-baik saja, rajin kuliah, ramah dengan teman kos, dan pandai menempatkan diri. Bahkan, beberapa penghuni kos lain sering bilang kalau Rina ini seperti primadona kos, karena penampilannya selalu menarik perhatian. Awalnya semua berjalan normal. Rina dikenal sebagai teman yang sopan, jarang ribut, dan suka membantu teman kos lainnya kalau ada yang kesulitan. Misalnya, kalau ada yang kesusahan mengerjakan tugas kuliah, Rina nggak segan untuk duduk bareng dan mencoba membantu sebisa mungkin. Nggak heran kalau beberapa teman kosnya betah dekat dengan Rina. Namun, seiring waktu, ada beberapa hal yang mulai menimbulkan tanda tanya. Beberapa penghuni kos menyadari kalau Rina sering sekali keluar masuk kamar bapak kos, terutama pada malam hari. Bapak kos ini, sebut saja Pak Budi, adalah pria parubaya yang dikenal ramah dan supel. Dia sudah lama mengelola kos itu bersama istrinya, tapi belakangan sang istri jarang terlihat. Entah karena sibuk di luar kota atau ada alasan lain, yang jelas, sebagian besar urusan kos belakangan ini lebih sering ditangani langsung oleh Pak Budi. Pada awalnya, kehadiran Rina di kamar bapak kos dianggap wajar. Ada yang mengira Rina mungkin sedang menanyakan soal pembayaran kos, memperpanjang sewa, atau sekadar membantu hal kecil. Tetapi yang membuat aneh, frekuensinya semakin sering, terutama di jam-jam yang tidak biasa. Misalnya, ada yang melihat Rina masuk ke kamar Pak Budi sekitar jam 10 malam, bahkan pernah ada yang bilang kalau lampu kamar Pak Budi masih menyala hingga lewat tengah malam saat Rina juga masih di dalam. Penghuni kos lain mulai bisik-bisik. Mereka saling bertanya-tanya, ngapain sih Rina sering banget ke kamar Pak Budi malam-malam gitu? Ada juga yang mencoba mencari alasan logis. Mungkin Rina sedang minta bantuan soal tugas, atau ada urusan yang sifatnya penting. Tapi, semakin lama, alasan itu terasa nggak masuk akal, karena frekuensinya terlalu sering dan waktunya tidak wajar. Salah satu teman sekamarnya, Laila, pernah iseng menegur Rina. Dengan nada bercanda, Laila berkata, Rin, kok sering banget sih ngobrol sama Pak Budi? Kalian ngomongin apa sih sampai lama banget? Rina hanya tersenyum samar dan menjawab singkat, enggak kok, cuma nanya-nanya soal pembayaran kos aja. Jawaban itu terkesan terlalu sederhana untuk sesuatu yang sering terjadi, apalagi kalau sampai larut malam. Kecurigaan semakin bertambah ketika suatu malam, salah satu penghuni kos mendengar suara samar-samar dari kamar Pak Budi. Suara itu terdengar seperti percakapan yang pelan tapi cukup lama. Meski nggak jelas apa yang dibicarakan, namun hal itu semakin memperkuat gosip di antara penghuni kos lainnya. Ada yang mulai berani berspekulasi, ada apa sebenarnya antara Rina dan bapak kos? Di sisi lain, Rina tetap berusaha tampil seperti biasa di depan teman-temannya. Setiap pagi dia tetap keluar kos dengan wajah cerah, senyum ramah,
dan sikap yang seolah-olah tidak ada yang aneh. Tapi di balik semua itu, kecurigaan sudah terlanjur menyebar. Beberapa penghuni kos bahkan mulai menjaga jarak karena nggak ingin terlibat dalam gosip. Namun, tetap saja, rasa penasaran mereka semakin besar. Situasi semakin menarik ketika ada mahasiswa lain yang sengaja memperhatikan gerak-gerik Rina. Mereka melihat bahwa hampir setiap minggu, pasti ada saja malam di mana Rina masuk ke kamar Pak Budi. Bukan hanya sebentar, tapi bisa berjam-jam. Kalau ditanya kemana saja, Rina selalu punya alasan. Ada tugas, ada obrolan penting, atau bahkan alasan-alasan kecil yang kadang nggak masuk akal. Dari sinilah gosip mulai berkembang liar. Ada yang bilang kalau Rina punya hubungan khusus dengan bapak kos. Ada juga yang menganggap mungkin Rina sedang berusaha nego harga kos supaya lebih murah. Tapi apapun alasannya, tetap saja banyak yang merasa ada sesuatu yang janggal. Apalagi, beberapa kali Rina terlihat keluar kamar dengan wajah yang agak pucat atau sedikit panik, seolah takut ada yang memperhatikan. Yang lebih membuat gosip makin panas adalah fakta bahwa sang istri Pak Budi jarang sekali terlihat di kos. Warga sekitar bilang kalau istri Pak Budi sedang sering bepergian keluar kota karena urusan pekerjaan, jadi praktis Pak Budi lebih banyak tinggal sendirian di rumah kos itu. Kondisi ini membuat gosip semakin liar, karena momen berdua antara Rina dan Pak Budi semakin sering terjadi tanpa ada yang mengawasi. Waktu demi waktu berjalan, dan kejanggalan ini semakin menjadi bahan obrolan sehari-hari di kalangan penghuni kos. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, tapi lama-kelamaan jadi bahan gosip yang lebih serius. Setiap kali Rina melewati lorong kos, ada saja yang melirik dengan tatapan penuh tanda tanya. Meski tidak ada yang berani menuduh secara langsung, tapi semua orang punya pikiran masing-masing. Sampai pada satu titik, ada penghuni kos yang merasa tidak tahan lagi dengan rasa penasaran. Mereka mulai mencoba mencari bukti dengan memperhatikan lebih detail setiap gerak-gerik Rina. Ada yang sengaja menunggu di depan kamar, ada juga yang pura-pura nongkrong di ruang tamu hanya untuk memastikan apakah benar Rina sering masuk kamar bapak kos di jam yang tidak wajar. Dan benar saja, beberapa kali mereka berhasil melihat sendiri momen itu terjadi. Keadaan pun semakin memanas. Suasana kos yang tadinya harmonis dan adem ayem berubah jadi penuh tanda tanya. Orang-orang mulai berhati-hati dalam bersikap, bahkan ada yang memilih untuk menghindari Rina. Namun, semakin dihindari, semakin kuat pula gosip yang beredar. Sampai akhirnya, semua orang sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mahasiswa bayar kos telat, atau mahasiswa diskusi soal pembayaran. Ada sesuatu yang jelas-jelas disembunyikan, dan cepat atau lambat, rahasia itu pasti akan terbongkar. Malam itu, suasana di kos terlihat lebih lengang dari biasanya. Sebagian besar penghuni sudah masuk kamar, ada yang sibuk dengan tugas kuliah, ada juga yang rebahan sambil main ponsel. Di lorong kos, lampu remang-remang menambah kesan sepi. Tapi di balik keheningan itu, ada peristiwa mengejutkan yang akhirnya membuat skandal Rina dan Pak Budi mulai terbongkar. Sekitar pukul 10:30 malam, salah satu penghuni kos yang baru pulang dari kampus melihat sesuatu yang mencurigakan. Dari kejauhan, ia melihat pintu kamar Pak Budi sedikit terbuka. Rina tampak keluar dengan wajah gelisah. Rambutnya agak berantakan, matanya terlihat panik seolah-olah takut ketahuan. Mahasiswa yang melihat itu langsung terdiam, mencoba berpura-pura tidak memperhatikan, tapi dalam hati ia menyadari ada sesuatu yang janggal. Kabar itu tentu tidak berhenti di situ. Besok paginya, mahasiswa itu langsung bercerita ke teman-temannya. Dengan suara pelan seolah takut didengar, ia berkata, semalam aku lihat si Rina keluar kamar Pak Budi loh, jam segitu lagi. Mukanya panik banget, kayak habis sembunyi-sembunyi. Mendengar cerita itu, teman-temannya langsung bereaksi. Ada yang kaget, ada yang cuma mengangguk-angguk. Tapi semuanya sepakat bahwa ini semakin memperkuat gosip yang sudah lama beredar. Dari yang awalnya cuma dugaan, kini ada saksi mata langsung yang melihat dengan jelas. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar cepat di kalangan penghuni kos. Bisik-bisik kecil semakin sering terdengar. Di dapur, di ruang tamu, bahkan di lorong kos, topik obrolan hanya satu, Rina dan Pak Budi. Suasana kos yang biasanya santai mendadak penuh gosip panas. Beberapa penghuni kos merasa penasaran dan ingin memastikan sendiri. Mereka pun mulai
mengatur strategi. Ada yang sengaja duduk di ruang tamu hingga larut malam, pura-pura belajar atau main laptop, tapi sebenarnya menunggu apakah Rina akan keluar kamar lagi. Ada juga yang berani mengintip dari celah pintu atau jendela demi mencari bukti nyata. Sampai akhirnya, malam berikutnya, momen itu benar-benar terjadi. Sekitar jam 11 malam, beberapa penghuni kos melihat dengan mata kepala sendiri, Rina masuk ke kamar Pak Budi. Kali ini, ada yang sempat merekam diam-diam menggunakan ponsel. Videonya memang tidak terlalu jelas, hanya memperlihatkan sosok Rina membuka pintu kamar Pak Budi dan masuk ke dalam. Namun bagi mereka, itu sudah cukup menjadi bukti. Esok harinya, suasana kos benar-benar ricuh. Video itu beredar dari satu kamar ke kamar lain. Semua orang yang melihat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar antara Rina dan bapak kos. Beberapa bahkan mulai berani berspekulasi lebih jauh, menyebut-nyebut adanya hubungan khusus yang selama ini mereka curigai. Yang membuat keadaan semakin memanas adalah ketika gosip itu merembet keluar lingkungan kos. Salah satu warga sekitar yang juga pernah melihat Rina keluar malam dari kamar Pak Budi, ikut menceritakan pengalamannya kepada tetangga lain. Saya lihat sendiri, itu anak kos keluar dari kamar Pak Budi tengah malam. Mukanya pucat, kayak takut ketahuan. Nggak mungkin kalau cuma ngobrol biasa, kan? Katanya dengan nada penuh tanda tanya. Seperti api yang disiram bensin, gosip ini pun menyebar dengan cepat di lingkungan sekitar. Para warga mulai ramai membicarakan skandal tersebut. Ada yang merasa iba kepada Rina, ada juga yang terang-terangan menyalahkannya. Bahkan ada yang marah kepada Pak Budi, karena dianggap tidak pantas melakukan hal semacam itu terhadap anak kos yang masih muda. Kejadian puncaknya terjadi ketika suatu malam, beberapa warga sekitar sengaja berjaga di depan rumah kos. Mereka ingin memastikan dengan mata kepala sendiri apakah gosip itu benar adanya. Dan benar saja, sekitar tengah malam, mereka melihat Rina keluar dari kamar Pak Budi dengan wajah panik. Momen itu langsung membuat warga yang berjaga jadi heboh. Ada yang berbisik keras, ada yang langsung melotot tak percaya, bahkan ada yang hampir bersuara keras sebelum ditahan oleh yang lain. Keesokan harinya, berita itu sudah jadi konsumsi publik. Bukan hanya di kos, tapi juga di warung kopi dekat kos, bahkan di grup WhatsApp warga. Semua orang membicarakan hal yang sama. Anak kos itu sama Pak Budi ketahuan. Begitu kira-kira isi obrolannya. Situasi di dalam kos pun berubah drastis. Beberapa penghuni kos mulai resah, merasa tidak nyaman tinggal di tempat yang penuh gosip. Ada yang sampai berniat pindah, karena takut orang tua mereka tahu dan salah paham. Sementara itu, Rina terlihat makin murung. Dia jarang berinteraksi dengan teman-temannya, lebih sering mengurung diri di kamar. Setiap kali keluar, tatapan penuh kecurigaan dari penghuni kos lain seakan mengikuti langkahnya. Pak Budi pun tak luput dari sorotan. Biasanya ia dikenal sebagai sosok bapak kos yang ramah dan baik. Tapi sejak gosip itu merebak, wajahnya jarang terlihat ceria. Ada kalanya dia berusaha tetap santai, menyapa penghuni kos dengan senyum, tapi banyak yang bisa melihat bahwa ekspresinya tidak lagi sama. Di tengah semua keributan itu, ada juga pihak-pihak yang mencoba membela. Beberapa orang berpendapat, jangan-jangan cuma salah paham. Mungkin Rina memang ada urusan penting sama Pak Budi. Jangan gampang nuduh deh. Tapi suara itu kalah keras dibandingkan bisik-bisik penuh gosip yang sudah kadung menyebar luas. Yang membuat semuanya semakin runyam adalah ketika salah satu warga nekat menyebarkan potongan video Rina masuk kamar Pak Budi ke media sosial lokal. Meski tidak jelas wajahnya, namun banyak yang langsung mengenali. Video itu dengan cepat mendapat banyak komentar. Ada yang menghakimi, ada yang menyayangkan, dan ada juga yang menambahkan bumbu-bumbu cerita sendiri. Akibatnya, skandal ini bukan lagi sekadar gosip di dalam kos, tapi sudah menjadi rahasia umum yang diketahui banyak orang. Nama Rina dan Pak Budi jadi bahan perbincangan, bahkan ada yang sampai membuat cerita berlebihan yang tak sepenuhnya benar. Seolah-olah, satu momen itu sudah cukup untuk membuktikan segala prasangka buruk yang ada. Dari sinilah keadaan benar-benar kacau. Para penghuni kos hidup dalam suasana penuh ketegangan. Setiap kali ada yang mengetuk pintu, jantung mereka berdegup kencang. Takut kalau tiba-tiba ada warga yang datang untuk menanyakan langsung soal gosip tersebut. Sementara itu, hubungan antara Rina dan teman-temannya semakin renggang.
Tidak ada lagi canda tawa yang biasanya terdengar di kamar atau dapur. Semua digantikan oleh bisik-bisik penuh rahasia. Dan dari hari ke hari, gosip itu semakin berkembang liar. Ada yang bilang kalau Rina sengaja melakukan itu demi mendapatkan potongan harga kos. Ada juga yang berspekulasi lebih jauh, mengatakan bahwa hubungan itu sudah berlangsung lama dan melibatkan lebih dari sekadar urusan kos. Semakin lama, cerita yang beredar semakin sulit dibedakan mana fakta, mana gosip. Yang pasti, satu hal sudah jelas, skandal ini telah terbongkar. Bukan lagi rahasia kecil di antara penghuni kos, tapi sudah menjadi topik besar yang mengguncang warga sekitar. Semua orang kini menunggu, apa langkah berikutnya yang akan diambil oleh Rina maupun Pak Budi? Apakah mereka akan memberi klarifikasi, atau memilih diam dan membiarkan gosip terus berkembang? Setelah gosip tentang Rina dan Pak Budi semakin liar menyebar, semua orang merasa seolah-olah misteri ini sudah terjawab. Mereka yakin ada hubungan terlarang yang tersembunyi di balik pintu kamar Bapak kos. Tapi, seperti cerita-cerita lain yang penuh dengan desas-desus, kebenaran ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Justru setelah kasus ini semakin ramai dibicarakan, beberapa hal baru mulai muncul ke permukaan, dan kisahnya pun berbelok ke arah yang tidak diduga. Beberapa hari setelah video rekaman tersebar, seorang penghuni kos yang dikenal dekat dengan Rina akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Ia merasa tidak adil jika gosip itu dibiarkan tanpa ada penjelasan. "Kalian semua salah paham," katanya pada teman-teman di dapur suatu malam. "Rina sering ke kamar Pak Budi bukan karena hal-hal yang kalian pikirkan. Ada alasan lain yang gak bisa dia ceritakan ke semua orang." Perkataan itu membuat penghuni kos lain tercengang. Mereka penasaran, apa sebenarnya yang dimaksud. Namun teman dekat Rina itu tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa suatu hari Rina pasti akan menjelaskan sendiri. Dari sini, gosip yang tadinya begitu pasti mulai sedikit goyah. Ada orang-orang yang mulai berpikir, jangan-jangan memang ada sesuatu yang lebih rumit daripada sekadar skandal. Tak lama kemudian, terungkaplah sebuah kemungkinan lain. Menurut cerita dari seorang warga yang cukup akrab dengan Pak Budi, ternyata Rina memang memiliki masalah keuangan cukup serius. Sejak awal masuk kuliah, ia sudah kesulitan membayar biaya kos. Orang tuanya di kampung hidup sederhana. Ayahnya hanya seorang buruh tani dan ibunya membuka warung kecil. Untuk bisa kuliah, Rina mengandalkan beasiswa, tapi tetap saja biaya hidup di kota tidak murah. Awalnya Rina sempat bekerja sambilan di sebuah kafe, tapi pekerjaannya itu membuat jadwal kuliahnya berantakan. Dari situlah, katanya, Pak Budi menawarkan keringanan. "Kalau kamu nggak bisa bayar penuh, nggak apa-apa. Nanti kita bicarakan baik-baik." Begitu kira-kira yang pernah didengar oleh salah satu warga. Nah, dari sini muncul spekulasi baru. Mungkin saja pertemuan larut malam antara Rina dan Pak Budi sebenarnya hanya urusan keringanan biaya kos. Bisa jadi mereka membicarakan soal cicilan, utang, atau cara lain supaya Rina tetap bisa bertahan tinggal di sana tanpa harus pindah. Tapi masalahnya, kenapa harus malam-malam? Kenapa harus di kamar, bukan di ruang tamu atau tempat terbuka? Itulah yang masih membuat orang-orang curiga. Seiring dengan munculnya versi cerita ini, beberapa orang mulai merasa simpati kepada Rina. Mereka membayangkan bagaimana sulitnya hidup di perantauan dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Namun, di sisi lain, tetap ada yang bersikeras bahwa semua ini hanyalah alasan untuk menutupi hubungan terlarang yang sebenarnya terjadi. Perdebatan pun semakin ramai. Sebagian percaya Rina hanya korban keadaan, sebagian lagi yakin dia memang sengaja memanfaatkan situasi. Lalu, ada pula twist lain yang semakin membingungkan. Seorang tetangga yang cukup dekat dengan keluarga Pak Budi membocorkan bahwa hubungan rumah tangga Pak Budi sendiri sedang bermasalah. Istrinya yang jarang terlihat di kos konon sedang bekerja di luar kota dan jarang pulang. Ada kabar yang menyebutkan bahwa hubungan mereka renggang sejak lama. Jika kabar ini benar, maka semakin kuat dugaan bahwa Pak Budi mencari pelarian lewat mahasiswi kosnya. Cerita pun semakin kompleks. Bagi sebagian orang, ini bukti nyata bahwa gosip pertama benar adanya. Kalau istrinya jarang pulang, wajar aja kalau Pak Budi dekat sama anak kos. Begitu kata mereka. Tapi bagi yang lain, hal ini justru menunjukkan bahwa masalah yang terjadi di kos hanyalah efek dari keretakan rumah tangga yang sudah ada sebelumnya, dan Rina mungkin hanyalah terseret tanpa sengaja.
Misteri makin rumit ketika ada penghuni kos lain yang secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Rina dan Pak Budi dari balik pintu. Dalam percakapan itu, terdengar Rina menangis sambil berkata, "Saya nggak sanggup kalau harus seperti ini terus, Pak. Saya cuma butuh waktu sampai orang tua bisa kirim uang lagi." Kalimat itu jelas tidak terdengar seperti percakapan ringan. Tapi maknanya bisa diartikan macam-macam. Ada yang menganggap itu bukti tekanan tertentu, ada juga yang menafsirkannya hanya sebagai keluhan soal biaya kos. Karena banyaknya versi cerita, warga semakin bingung membedakan mana fakta, mana gosip. Media sosial lokal yang sempat ramai dengan video rekaman kini dipenuhi komentar saling tuduh. Ada yang memaki-maki Rina, ada yang menuding Pak Budi predator, tapi ada juga yang justru membela dan menyebut keduanya hanyalah korban rumor berlebihan. Yang jelas, sejak gosip ini merebak, hidup Rina benar-benar berubah. Dia tidak lagi bisa berjalan santai di lingkungan kos, tanpa merasakan tatapan penuh kecurigaan. Bahkan, ketika dia pergi kuliah pun, beberapa teman kampus sudah mendengar kabar tersebut. Ada yang menjauh, ada yang bersimpati, tapi semuanya membuat Rina merasa terkucil. Pak Budi pun tidak kalah tertekan. Kos yang dulu dikenal tenang dan aman kini dicap buruk. Beberapa orang tua mahasiswa bahkan mulai mempertimbangkan untuk memindahkan anak mereka dari kos tersebut. Reputasi yang dibangunnya selama bertahun-tahun runtuh hanya karena gosip yang belum tentu benar. Sampai pada akhirnya, keduanya memilih diam. Rina tidak pernah benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan Pak Budi juga tidak pernah memberikan klarifikasi. Keheningan itu justru membuat gosip semakin liar. Setiap orang bebas menafsirkan sesuai imajinasinya sendiri. Ada yang percaya bahwa memang ada hubungan khusus yang disembunyikan. Ada pula yang yakin ini hanya kesalahpahaman yang diperbesar. Dan ada juga yang menganggap ini hanyalah permainan orang-orang iseng yang suka mencari sensasi dengan gosip murahan. Namun satu hal yang pasti, misteri ini tidak pernah benar-benar terpecahkan. Hingga kini, kisah Rina dan Pak Budi tetap menjadi buah bibir. Setiap kali ada mahasiswa baru yang ngekos di sana, cerita ini selalu diulang, lengkap dengan bumbu-bumbu tambahan yang membuatnya terdengar semakin heboh. Seolah-olah, kisah ini sudah menjelma menjadi legenda lokal yang akan terus hidup, meskipun kebenaran aslinya tidak pernah diketahui. Dan disitulah letak twist sesungguhnya. Bukannya mendapatkan jawaban pasti, semua orang justru ditinggalkan dalam ketidakpastian. Misteri itu tetap menggantung, membuat siapapun yang mendengar jadi penasaran. Apakah benar ada skandal panas di balik pintu kamar kos itu, atau sebenarnya hanya kesalahpahaman besar yang terlanjur dibesar-besarkan? Nah, teman-teman, itulah tadi kisah penuh misteri tentang skandal panas mahasiswi cantik dan bapak kos yang bikin warga heboh. Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Gosip bisa menyebar dengan cepat, tapi kebenarannya belum tentu sama dengan apa yang kita dengar. Kadang, hanya karena melihat sesuatu dari satu sisi, kita langsung menilai tanpa tahu cerita sebenarnya. Sampai sekarang, kasus ini masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah benar ada hubungan terlarang di balik pintu kamar kos itu? Atau sebenarnya semua hanya kesalahpahaman yang dibesar-besarkan warga? Jawabannya mungkin hanya diketahui oleh Rina dan Pak Budi sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini murni gosip yang gak berdasar? Atau memang ada rahasia gelap yang disembunyikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa sertakan juga kalian berasal dari mana, biar kita bisa sama-sama tahu seberapa luas cerita ini terdengar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.